Hai guys, lagi bareng Pasar lagi, YouTuber ibu dan anak yang paling kecil dan paling rempong sejak raya. Asik, yeay. Hari ini aku ada di mana? Di Gasol. Nah, hari ini kita ada di Gasol bersama seorang wanita cantik. Dari mana nih, Kak? Dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Jauh ya. Tapi sekarang kita ada di Cianjur. Ini mic gue kayak banget ya. Kita lagi ada di Cianjur. Ini di Desa Gasol, memang Kampung Gasol. Jadi Gasol itu sebenarnya bukan nama merek belaka, tapi memang nama yang diambil dari nama kampung ini. Ya. Ngomong-ngomong, Kakak namanya siapa, Kak? Perkenalkan Oh diri. ya, oke. Kenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan aku Veronica Damayanti Sinambela. Aku wali gizi Gasol. Jadi di sini aku mau nemenin ibu paling rempong, katanya sejagat raya. Oh, paling kece jangan lupa, jangan ya, rempong oke. doang. Jadi kece Iya, dan betul. rempong. Kita mau buat menu MPASI. MPASI, karena di subscriber aku tuh paling banyak nanya tentang resep menu makan MPASI. Kali ini kita akan bikin apa nih, Kak? Kita mau bikin bubur beras merah gurame edamame. Bubur beras merah gurame edamame gitu. Oke, step pertama, Kak, gimana, Kak? Ya, sekarang kita mau masak tepung gasol dulu. Tuh. Jadi mungkin buat ibu-ibu yang masih belum tahu cara masaknya dan takaran sajinya. Jadi takaran saji buat tepung gasol itu 2 sendok makan dengan airnya 200 ml. Jadi kita ambil dulu nih tepung gasolnya 2 sendok makan. 2 sendok makan ya, ibu-ibu. Nih sebegini. Ya. Jangan Terus? ngebumbung banget, jangan benar. terlalu rata banget. Jadi kira-kira aja lah. Dengan airnya udah 200 ml. Ini kompornya dinyalain dulu nggak, Kak? Enggak. Enggak. Jadi supaya tidak menggumpal sebaiknya tuh Benar. diaduk dulu Oh. sampai rata baru kita akan masak. Baiklah. Ini buat kalian yang nggak tahu cara masak pakai tepung gasol tuh gimana. Jadi kompornya jangan dinyalain dulu. Masukin air sama tepungnya diaduk dulu supaya nggak ngegumpal ya gitu. Jadi tidak ada alasan kalau, Kak, kenapa sih aku masak tepung gasol tapi ininya ngegumpal, Kak, ini begini, Kak, ini begitu, ini gagal aku masak. No, aku tidak bisa masak, tapi aku bisa masak buat anakku karena sebenarnya gampang, cuy, gitu ya. Benar-benar masak MPASI itu Ih, paling gampang, tapi ketika anak udah kayak segede gue 1 tahun sebulan gitu kan dia udah mulai picky ya, udah mulai tahu rasa. Betul. Justru itu susah. Tapi kalau anak lo masih 6 bulan, cemplungin aja semua kita, dia nggak ngerti, tapi bervitamin gitu. Nah, udah tercampur rata nih di sini, Dan baru deh dinyalain. Cetek. Oke, udah nyala nih. Apa ada apinya? Oh, ada. Ada. Apinya api warna biru ya, ibu-ibu, jangan warna merah. boleh dipinjam. Oh iya boleh. Mix saya itu. Jadi ini kita aduk aja Aduk dan pelan-pelan. masaknya nggak terlalu lama sih. Jadi mungkin buat beberapa pertanyaan yang suka biasa sekarang kan masaknya pakai slow Iya, cooker. slow cooker. Betul. Jadi untuk tepung gasol ini nggak bisa dimasak di slow cooker. Kelamaan ya, Kak? Betul, karena berjam-jam juga ini tepung Hancur lagi. sebenarnya akan lebih gosong sih karena Oh, kan dia harus gosong. lebih aduk. Kalau Bener. dari gizi sih tidak menyarankan memasak segala sesuatu dengan terlalu lama. Kayak ikan kan cuma 15 menit dikukus dia Tuh. sudah matang. Jadi jangan ibu-ibu apa-apa beli slow cooker demi tinggal cemplang, tapi itu gizinya justru rusak ya, Kak. Dimasak terlalu lama. sampai berjam-jam. Kecuali masak rendang, Nah, lama-lama betul. enak gitu ya. Anyway, ini udah mau mateng Jadi gitu nggak kan ya. lama, kan? Jadi ketika memang udah mateng, matiin aja karena pancinya masih terlalu panas, nanti gosong. Bener, dan ini nggak lama loh. Kita ngobrol sebentar. Tiba-tiba teng. Nah, jadi Gila. udah harus Udah diaduk-aduk sampai aduk-aduk. mendidih Sampai mendidih. dan Udah jadi. wangi nggak? Wangi dong, ini beras merah. Beras merah. Wangi cuy. Jadi sebenarnya ini beras yang sudah digiling dan menjadi cuma tepung dihaluskan tanpa doang. ada Tambahan apapun. Iya, betul. Dan jadi makanya kenapa harus dimasak? Karena belum jadi nasi merah yang cuma digiling, beda prosesnya. ya. Jadi kenapa kalau misalnya bedanya apa sih tepung gasol dengan tepung instan lainnya? Kita itu benar-benar cuma dari beras terus digiling, makanya harus dimasak. Kalau misalnya tepung yang dari beras sudah dimasak itu Terus kan dikeringin teksturnya, gitu ya, itu berbeda. teksturnya lebih lembut karena apa, seratnya sudah pecah dong. Iya. Nah kalau ini kan dia masih mekar, Iya, masih mekar. memang sesuai dengan serat beras. Baiklah. Oke. Anyway, ibu-ibu, untuk supaya jangan salah ya. Jadi ini guramenya sebelumnya sudah kita kukus. Benar. Ini semuanya sudah kita kukus bersama dengan terong-terongan. Terus ini edamame
sama ininya tadi udah kita kukus, jadi kita tinggal cemplungin. Nah, kalau usia anak kalian masih 6 bulan memang bisa disaring, bukan bubur ininya, beras merahnya yang kita saring, karena memang sudah jadi bubur yang sangat cocok untuk anak 6 bulan sesuai dengan teksturnya. Tapi untuk ini nih ya Kak ya. Betul. Jadi fungsinya itu kenapa Gasol selalu menyarankan buat makanan tuh semuanya dipisah masaknya, supaya saat naik tekstur tuh gampang. Jadi kan kadang kalau makanan semuanya dijadiin satu, akhirnya ibu lupa nih naikin tekstur. Secara nanti 9 bulan sudah mulai dengan tekstur yang ibaratnya bubur biasa. Jadi wajar kalau tiba-tiba dikasih dia muntah. Iya, atau kan? Kalau disembur masih oke, tapi kalau dia yang sampai keselak, memang banyak keterlaluan ibu-ibu yang takut anaknya keselak, nggak bisa nyerna, tapi dikasih cair mulu. Itu karena sebenarnya kenapa kita selalu nyalain terpisah. Jadi kayak gini, kayak ikan ini kan teksturnya tidak terlalu lembut, keras ya kan, masih lembut. Jadi saat 7 bulan udah bisa dia dikukus terus tinggal dicop aja. Dicincang. Betul, tinggal cincang halus gitu, supaya dia belajar kayak ada bertekstur gitu. Nah, untuk edamamenya masih boleh nih dihaluskan, terongnya juga masih boleh dihaluskan. Nanti 8 bulan sudah mulai nih ada lagi satu bahan yang dicincang lagi gitu. Jadi perlahan tapi pasti naik tekstur. Ini sudah matang, kita pindahin. Kita pindahin ini piring. Ini piringnya anggap aja ini tempat makan bayi ya, karena memang kita lagi-lagi memang ada di sawah nih, di pabrik beras gitu ya. Nih lihat ya nih kayak gini, kasih lihat dulu ke kamera nih. Nih lihat nih tuh nih. Dia thick banget tuh kayak gini tuh, thick banget nih ya tuh. Ya. Jadi ini untuk satu porsi. Banyak banget Kak. 2 sendok makan. Sebenarnya ini enggak kok. Ini kalau anak gue makan segini nggak mau gimana? Sekali makan ini Kak? Sekali makan. Jadi buat yang awal mungkin boleh dibagi 2. Terus nanti setengahnya itu dimasukin ke kulkas. Itu bisa bertahan sampai 6 sampai 8 jam. Tapi jangan dicampur apapun dulu. Jadi buat makan siang, nanti makan malam gitu. Nah, nih. Oke, nih. Ini ibu-ibu teksturnya tuh. Jadi benar-benar masih kayak nasi. Gitu jangan cair-cair banget. Kak, ini nanti anak gue keselak nggak ya? Atau nanti sembelit nggak ya? Kalau untuk yang 6 bulan awal biasanya kita saranin bisa dicampur ASIP atau misalnya dia pakai susu formula. Itu bisa, tapi ditambahinnya bener-bener per sendok terus diaduk sesuai kekentalannya supaya nggak cair-cair banget gitu. Terus untuk usia 7 bulan atau yang lain kan bisa ya sayuran, kenapa selalu mintanya dipisah supaya sayurnya tuh ada berkuah. Jadi membantu juga supaya nggak diemut, belajar supaya dia akhirnya membantu menelan, sebenarnya seperti itu sih. Nah, ini ikannya cuma cukup di chop saja. Ini tanpa duri ya Kak? Iya dong. Kalau pakai duri keselak. Kita yang dewasa aja nggak bisa pakai duri. Ember. Kali gitu ada penelitian baru kalau duri itu penuh dengan kaya vitamin. Sebenarnya tulang ikan yang banyak vitamin itu kayak ikan teri yang memang dimakan, dia ikan tinggi teri. kalsium. Ya. Tubuh. Jadi nggak usah mahal-mahal ikan teri cuy, di pasar banyak. Benar. Tinggal edamamenya sama dicop aja. Oke, kemudian terong Kak. Nah, kalau saat usia 6 sampai 1 tahun malah seratnya jangan terlalu banyak. Nanti itu yang bikin terus. sembelit, bukan? Itu bikin sembelit. Aku baru tahu. Karena makanya banyak beberapa yang misalnya kayak masih dikasih makan jagung atau dikasih makan biji-bijian, pupnya masih sama. Karena memang pencernaannya belum siap untuk mencerna serat yang tinggi. Oke, baik. Ilmu baru tuh guys. Jadi kalau untuk anak bayi gitu kalau dikasih serat terlalu banyak malah dia bisa mengakibatkan BAB-nya susah. Iya, makanya kan di MPASI 4 bintang, bintang keempat itu buah atau sayur. Jadi sebenarnya pilih salah satu. Nggak harus kalau memang selingannya mau ada buah, berarti saat menu utama tanpa sayur nggak masalah. Nih penampakannya, tada! Ini adalah bubur merah gurame edamame. Yeay, nih hasilnya kayak gini ya guys. Kemudian ini bisa buat 2 porsi ya Kak ya? Sebenarnya 1 porsi. Ini 1 porsi loh. Sebenarnya ini sedikit sekali kok. Dikit.
kakak anak gue nggak mau makan, jadi ini banyak banget. Nah, mungkin kalau yang banyak banget karbonya aja dikurangin. Iya bener. Jadi intinya karbonya dikurangin, tapi apa namanya kayak sayur, kemudian protein nabati, hewaninya tetap porsinya segini ya. Opsi lain selain gurame apa sih kak? Buat ibu-ibu nih? Sebenarnya kalau buat menu makan MPASI itu yang penting tuh semua bisa kok. Yang penting Ayam, benar bisa, daging. boleh. Terus paling adalah perpaduannya aja. Misalnya kayak pakai ati empela boleh. Tapi tolong sayurnya jangan brokoli karena dibilang brokoli bagus, udah ada ati, terus. udah ati brokoli. Ya, Kan ya, ya. langu, bau. Nah, bener. wajar dong dia nggak Iya, suka. bener-bener. Jadi mungkin ya itu mainnya kayak gitu aja. Kalau memang kayak ini udah ikan, kenapa kita pakai terong? Karena kan terong nggak terlalu strong nih rasa sayurnya kan. Dia mengurangi dari ikannya gitu sih Oke. sebenarnya. Jadi kalau aku sih tipsnya gini aja kak, kalau aku ya gitu, kayak selagi itu makanan masuk ke telan sama aku, berarti layak buat gue kasih ke anak gue. Karena kan benar. jangan semua mau mentang-mentang mau bergizi telur ayam kampung Iya, dimasukin, terus salmon, Tambahin aduh bener. iya kayak hello, gue aja nggak ketelen ngelihatnya enak gitu kan ya, apalagi bener anak banget. gue. Bener. Jadi ya sebenarnya semua bahan makanan bagus. Jadi nggak ada bahan makanan yang kayak salmon bagus, ini semua bagus. Yang penting adalah tadi makan tuh beraneka ragam. Betul. Percuma dong salmon bagus tapi seminggu menunya salmon Salmon mulu. Itu juga nggak akan bagus buat si Minggu kecil depan dia gitu. nggak mau makan, Bener. bosen. Ini kita mau pakai Evo ya, buat ibu-ibu. Apa itu Evo? Extra virgin olive oil gitu, Evo, O-nya 2. Iya, betul. Baiklah, tapi kalau nggak pakai Evo bisa pakai apa? Boleh. Kak? Biasanya pakai unsalted butter Unsalted boleh. butter. Atau yang alami misalnya biasanya pakai santan itu masih boleh. Itu masih oke sih sebenarnya. Oke, atau ibu-ibu jadi pakai santan juga bisa, pakai unsalted butter juga bisa, pakai minyak zaitun juga bisa. Gitu. Tapi minyak zaitunnya jangan minyak zaitun yang pincet ya, itu berbeda. Ini memang khusus buat Makanan. dimakan. Bener. Karena zaitun juga, olive oil juga ada yang buat digoreng, buat dimakan itu berbeda. Oke. Habis kita masak snack tadi, apa kita mau bikin apa hari ini kak? Kita bikin puding kacang hijau pakainya puree apel.